Seperti janji saya di sesi sebelumnya, saya akan menerangkan tentang material option. Jadi material option ini bisa digunakan atau dimanfaatkan ketika kita menggunakan pencahayaan. Namun sebelumnya kita atur dulu posisi dari kedua layar kita ini. Buat kedua layar ini menjadi 3 dimensi, ya. Kemudian kita atur posisinya. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk teks bertuliskan After Effects, ya. Kita juga akan mengaturnya. Nah, kemudian kita tambahkan pencahayaan. Kemudian kita buat cahaya ini ya agar berada di bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pilih layar After Effects, kemudian Material Option. Nah, akan saya tampilkan untuk setting pencahayaan. Pilih layar, kemudian Light Setting. Baik, yang pertama ini kita akan mencoba membuat suatu bayangan. Nah, apa kaitan Material Option dan Light Setting ini? Kita lihat di sini. Ada pilihan untuk Case Shadow. Ya, ini dibuat untuk menampilkan bayangan pada suatu objek yang terkena cahaya. Untuk Case Shadow ini ada dua pilihan ya, Shadow Darkness dan Shadow Diffusion. Nah, untuk pilihan Shadow Darkness, untuk membuat bayangan yang levelnya agak rendah, jadi gelap. Kemudian kalau Shadow Diffuse, ya, ini untuk membuat bayangan yang halus. Kalau kita menonaktifkan Case Shadow, nanti kita tidak bisa membuat bayangan meskipun pada Material Option Case Shadow-nya kita buat on. Jadi, pastikan bahwa Case Shadow dalam keadaan aktif agar tercipta bayangan. Material Option ya untuk Case Shadow ya bikin menjadi on. Kita lihat di sini bayangannya kuat sekali ya. Kalau pada Light Setting kemudian Shadow Diffusion ya, saya buat saja 20. Nah, maka bayangan akan sedikit menjadi soft. Kemudian ketika pencahayaan ini saya gerak-gerakkan ya. Hati-hati ya. Karena semua objek adalah modus 3 dimensi. Kalau kita salah klik maka kita juga salah untuk menggerakkan pencahayaannya. Sekarang kita coba untuk menurunkan level dari Shadow Darkness. Dan inilah hasilnya. Ya, saya kembalikan saja pada settingan defaultnya ya, biar cahayanya kelihatan jelas. Pada pilihan Case Shadow ini, ketika saya gunakan on, maka bayangan akan muncul. Ketika saya gunakan only, maka yang muncul hanya bayangannya, sedangkan objek aslinya tidak muncul. Ya. Jika off, maka yang muncul hanya objek aslinya. Oke ya, paham ya? Nah, kalau paham, sekarang saya lanjutkan. Nah, di sini ada ambient. Ini adalah salah satu jenis penyakit saluran pencernaan. Oh, itu ambient ya. Nah, ambient ini digunakan untuk melakukan settingan non-direksional. Kaitannya dengan pembuatan refleksi ya.
Jadi untuk membentuk refleksi non-direksional. Perhatikan dengan baik ya, karena perubahannya sedikit sekali. Settingan berikutnya adalah diffuse. Diffuse digunakan untuk membuat refleksi pada layar, namun secara omnidireksional. Ya. Kalau tadi non, sekarang omni. Perhatikan ya perubahannya. Nah, kalau spekular, ini digunakan untuk membuat refleksi direksional. Ya. Coba tipenya saya ganti menjadi ambient, point, kemudian paralel. Tentunya dengan tipe pencahayaan yang berbeda dan settingan yang ada pada material option yang berbeda juga akan menghasilkan settingan pencahayaan atau output pencahayaan yang berbeda pula. Dan yang terakhir adalah ketika kita menggunakan modus 3 dimensi, kita bisa membuat 3 dimensi view. Artinya, kita bisa melihat layer yang diaktifkan ya dari berbagai macam sudut pandang. Nah, kalau seperti ini menggunakan aktif kamera, nah kita bisa melihat ya layar kita ini dari sudut depan, kiri, atas, bawah, kanan ya. Kalau kamu bisa software untuk keperluan 3 dimensi ya, seperti 3D Max ya, dia memiliki 4 buah sudut pandang, top, left, front, kemudian perspektif. Kemudian di sini juga ada ya tampilan untuk view, mau ditampilkan 2 macam view, 4 macam dari kiri, kanan, atas, bawah ya. Nah, ini semata-mata untuk membantu kita ya untuk membuat agar pas